Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan kami kelompok 5. Kali ini kami akan membahas hasil diskusi kelompok kami mengenai margin pemasaran agribisnis dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Agribisnis dan dosen pengampu Pak Hendra Saputra MSI. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Elmika Trisa Aurelia Site dan rekan saya Diana Antamarlina Siombing, Roxas Fernandes Surmahorbo, dan Redi Siar Padang. Margin pemasaran agribisnis. Dalam teori harga, diasumsikan bahwa penjual dan pembeli bertemu langsung sehingga harga hanya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan secara agregat. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara harga di tingkat petani dengan harga di tingkat pengecer atau konsumsi akhir. Namun, berdasarkan penelitian di bidang ilmu ekonomi atau ekonomika pertanian, ternyata terdapat perbedaan harga di tingkat pengecer dengan harga di tingkat petani. Menurut Tomek dan Robinson, pada tahun 1982, Sapuan pada tahun 1991, halaman 25. Dalam menyampaikan komoditas hasil pertanian dari produsen ke konsumen terdapat biaya pemasaran, sehingga terdapat perbedaan antara harga yang dibayarkan oleh konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen. Perbedaan ini disebut margin pemasaran atau marketing margin. Komponen margin pemasaran berdasarkan pengertian dapat disimpulkan bahwa margin pemasaran atau tata niaga komoditas pertanian adalah selisih harga dari dua tingkat rantai pemasaran atau selisih harga yang dibayarkan di tingkat pengecer atau konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen atau petani, nelayan, dan peternak. Dengan kata lain, margin pemasaran merupakan perbedaan harga di tingkat konsumen atau harga yang terjadi karena perpotongan kurva permintaan primer atau primary demand curve dengan kurva penawaran turunan atau divided supply curve dengan harga di tingkat produsen atau harga yang terjadi karena perpotongan kurva penawaran primer dengan permintaan turunan. Apabila dalam pemasaran suatu produk pertanian terdapat lembaga pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi pemasaran, margin pemasaran secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, di mana M adalah margin pemasaran, CIJ adalah biaya pemasaran untuk melakukan fungsi pemasaran ke I oleh lembaga pemasaran J, NJ adalah keuntungan yang diperoleh oleh lembaga pemasaran ke J. M adalah jumlah jenis biaya pemasaran, dan N adalah jumlah lembaga pemasaran. Nilai margin pemasaran dibedakan menjadi dua, yaitu marketing cost dan marketing charge. Marketing cost terkait dengan tingkat pengembalian dari faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi seperti upah, tenaga kerja, bunga, modal, sewa, tanah dan bangunan, keuntungan dari laba dan risiko usaha. Marketing charge berkaitan dengan berapa yang diterima oleh pengelola, pedagang besar, dan pedagang pengumpul atau exporters. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis margin pemasaran bertujuan untuk mengukur pangsa pasar yang diterima oleh petani dari harga yang dibayarkan ke konsumen akhir, biaya-biaya penyaluran komoditas yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran seperti biaya pengangkutan, penimbangan, pembersihan, retribusi, dan penyimpanan, dan untuk mengukur margin keuntungan dari produsen sampai ke konsumen. Distribusi margin pemasaran. Untuk mengetahui distribusi margin, maka perlu diketahui lebih dahulu bahwa margin pemasaran terdiri dari biaya-biaya untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran dan keuntungan lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat dalam aktivitas pemasaran suatu komoditas pertanian. Distribusi margin pemasaran ditentukan dari persentase bagian total margin pemasaran yang digunakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran ke I oleh lembaga pemasaran ke J, dan persentase total bagian margin pemasaran yang digunakan untuk keuntungan lembaga pemasaran ke J. Faktor-faktor yang mempengaruhi margin pemasaran. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi margin pemasaran, komoditas pertanian digunakan regresi linear berganda yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Model tersebut dikembangkan untuk mengestimasi nilai variabel dependen Y dengan menggunakan lebih dari satu variabel dependen atau X1, X2, sampai X tak terhingga, di mana Y variabel yang dipengaruhi, beta 0 intercept atau konstanta, beta 1 sampai beta N tak terhingga ditambah M adalah koefisien arah regresi masing-masing variabel bebas X1 hingga DX1, X1 hingga X tak terhingga variabel yang mempengaruhi D1 sampai DM variabel dummy
E adalah gangguan skolastik atau kesalahan atau disturbance term. Contoh kasus margin pemasaran agribisnis. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, untuk menganalisis margin pemasaran, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi pola atau jalur pemasaran yang ada di suatu wilayah. Sebagai ilustrasi, diungkap hasil studi pemasaran gabah atau beras di 7 kabupaten sentra produksi padi di Indonesia dapat kita lihat pada bagan berikut. Pada bagan tersebut, kita bisa melihat jalur pemasaran gabah atau beras di 7 kabupaten tersebut antara lain Kabupaten Indramayu, Majalengka, Klaten, Kediri, Ngawi, Agam, dan Sidrap. Mulai dari petani dalam memasarkan hasil produksinya untuk diproses melalui penebas, pedagang pengumpul, dan KUD. Setelah diproses, lalu didistribusikan ke pedagang-pedagang besar dengan melewati beberapa kabupaten tersebut, hingga sampai kepada toko atau kios pengecer. Setelah melewati beberapa jalur pemasaran, maka sampailah hasil produksi petani yaitu beras pada konsumen. Kemudian kita dapat bisa melihat margin pemasaran agribisnis yang ada di 7 kabupaten yang telah dijelaskan sebelumnya. Sesuai dengan tujuan analisis margin pemasaran, yaitu untuk melihat efisiensi pemasaran yang diindikasikan oleh besarnya profit atau keuntungan yang diterima oleh masing-masing pelaku pemasaran, maka pembahasan analisis margin pemasaran setidaknya perlu ditekankan pada 2 hal berikut. Yang pertama, rataan harga yang diterima petani produsen relatif terhadap harga yang dibayar konsumen. Dalam hal ini, semakin tinggi proporsi harga yang diterima produsen, semakin efisien sistem pemasaran tersebut. Kedua, besarnya keuntungan atau profit yang diterima oleh masing-masing pelaku pemasaran yang relatif terhadap harga yang dibayar konsumen dan atau relatif terhadap biaya pemasaran terkait dengan peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku. Kesimpulan, margin pemasaran adalah perbedaan antara harga di tingkat yang berbeda dalam sistem pemasaran. Margin pemasaran adalah perbedaan antara harga di tingkat petani dan harga di tingkat pengecer. Komponen margin terdiri dari 2 bagian, yaitu 1. Biaya-biaya yang diperlukan lembaga-lembaga pemasaran untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran, yang disebut dengan biaya pemasaran atau biaya fungsional. Yang kedua, keuntungan atau profit lembaga pemasaran. Distribusi margin pemasaran ditentukan dari persentase bagian total margin pemasaran yang digunakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran oleh lembaga pemasaran.